Oke, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Saya Fitri Nurlaili, NPM 20130200099 akan menyampaikan ringkasan materi tentang manajemen strategi hierarki produk. Pada dasarnya, setiap produk secara hierarkis berhubungan dengan produk tertentu lainnya. Hierarki produk ini dimulai dari kebutuhan dasar sampai dengan tipe produk yang akan memuaskan kebutuhan tersebut. Ada 7 tingkatan hierarki produk, yaitu 1. Need family. Kelompok kebutuhan merupakan kebutuhan inti yang nantinya akan membentuk kelompok produk. 2. Product family, seluruh kelas produk yang dapat memuaskan suatu kebutuhan inti dengan tingkat efektivitas yang kurang memadai. 3. Produk class, sekumpulan produk di dalam kelompok produk yang dianggap memiliki hubungan fungsional tertentu. 4. Lini produk, sekumpulan produk di dalam kelas produk yang berhubungan erat karena fungsinya yang sama atau karena dijual pada kelompok konsumen yang sama atau karena dipasarkan melalui saluran distribusi yang sama atau karena harganya berada dalam skala yang sama. 5. Tipe produk atau produk tipe adalah barang atau hal yang berada dalam lini produk dan memiliki bentuk tertentu dari sekian banyak kemungkinan bentuk. 6. Merek atau brand, nama yang dapat dihubungkan atau diasosiasikan dengan satu atau lebih barang dan digunakan untuk mengenal sumber atau ciri barang atau hal tersebut. 7. Jenis produk atau item, sesuatu yang khusus di dalam suatu merek atau lini produk yang dapat dibedakan dengan ukuran, harga, penampilan, atau atribut yang lain. Ini disebut stock keeping unit, varian produk, atau subvarian. Klasifikasi produk. Klasifikasi produk digolongkan menjadi beberapa macam, di antaranya 1. Klasifikasi barang berdasarkan daya tahan. 1. Barang tidak tahan lama. 2. Barang tahan lama. 3. Jasa. Klarifikasi barang konsumsi. 1. Barang kebutuhan sehari-hari. 2. Barang belanjaan. 3. Barang khusus. 4. Barang yang tidak dicari. Klasifikasi barang industri. 1. Bahan dan suku cadang. 2. Barang modal. 3. Barang perbekalan dan pelayanan. Kemasan dan label. Kemasan dapat didefinisikan sebagai seluruh kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus atau kemasan suatu produk. Kemasan meliputi 3 hal, yaitu merek, kemasan itu sendiri, dan label. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan atau bisa pula merupakan etiket atau tanda pengenal yang dicantelkan pada produk. Penetapan harga, memodifikasi harga, dan menanggapi perubahan harga. Ada beberapa metode penetapan harga yang perlu diketahui. 1. Menetapkan biaya harga plus. 2. Markup. 3. Penetapan harga BEP atau Break Even Point. 4. Berdasarkan pesaing. 5. Berdasarkan permintaan pasar. Cara mengatasi perubahan harga pada pesaing. 1. Kenali produk. 2. Menambahkan nilai produk. 3. Meningkatkan kualitas produk. 4. Melakukan inovasi produk. 5. Memberikan harga yang sebanding. 6. Memberikan pelayanan terbaik. 7. Perhatikan lokasi bisnis. Pengembangan komunikasi yang efektif menurut Kotler 1997 halaman 208. 1. Mengidentifikasi audiens sasaran komunikator. Pemasaran harus mulai dengan pikiran yang jelas tentang audiens sasarannya. 2. Menentukan tujuan komunikasi. Setelah pasar sasaran dan karakteristiknya diidentifikasi, komunikator pemasaran harus memutuskan tanggapan yang diharapkan dari audiens. 3. Merancang pesan. Setelah menentukan tanggapan yang diinginkan dari audiens, komunikator selanjutnya mengembangkan pesan yang efektif. Selanjutnya, bauran promosi. Bauran promosi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan produk atau jasa dengan menggunakan alat-alat promosi untuk mencapai tujuan perusahaan. Bauran promosi merupakan alat-alat yang digunakan dalam promosi yang terdiri dari periklanan, promosi penjualan, dan pemasaran langsung. 1. Periklanan atau advertising adalah salah satu dari kegiatan variasi promosi yang digunakan untuk mengkombinasikan barang atau jasanya dengan pembeli dan masyarakat yang ditargetkan. 2. Promosi penjualan atau sales promotion adalah kumpulan alat-alat intensif yang beragam sebagai besar berjangka pendek dirancang untuk mendorong pembelian suatu produk atau jasa cepat atau lebih besar oleh konsumen atau pedagang. 3. Pemasaran langsung atau direct marketing adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan dan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Hasil promosi. Untuk melihat dan mengukur hasil dari iklan, promosi, penjualan, dan hubungan masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap efektivitasnya.
Selanjutnya ada media promosi. Media promosi adalah cara yang dilakukan oleh pembisnis dalam menyampaikan, menyebarkan, dan menawarkan produk atau jasa yang dijualnya supaya calon konsumen tertarik untuk membeli. Jenis-jenis media promosi offline antara lain 1. Brosur, 2. Spanduk, 3. Papan reklam. Media promosi online antara lain 1. Website, 2. Media sosial seperti WA, Facebook, atau Instagram, dan lain-lain. 3. Influencer marketing dari marketing dengan menyajikan bentuk gambaran mengenai dinamika kompetitif sebuah produk. Hal itu biasanya berupa penjualan yang dilakukan atas produk dari pengenalannya pada pasar sampai pada akhirnya hilang dari pasarannya. Menurut teori Vernon, siklus hidup produk internasional terdiri dari 3 tahapan: produk baru, pendewasaan produk, dan produk terstandardisasi. Permintaan akan produk tersebut berkembang secara drastis seiring konsumen mengenali nilainya. Mengapa pemasaran internasional itu penting bagi negara kita? Alasan sebuah perusahaan harus menjalankan manajemen pemasaran internasional, salah satunya karena kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sudah melampaui kebutuhan akan konsumen produk atau jasa di wilayah domestik perusahaan, sehingga perusahaan dapat memperlebar sayapnya dengan terjun ke pasar yang lebih luas. Nah, yang terakhir ini merupakan studi kasus pada PT Indofood tentang bauran promosi. Untuk promosi, Indomie mengembangkan tagline yang berbunyi, "Indomie seleraku." Selain itu, Indomie juga mengeluarkan jingle dengan tujuan agar produk Indomie selalu diingat di benak konsumen. Indomie gencar melakukan promosi di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Promosi tersebut diharapkan dapat meningkatkan brand awareness masyarakat akan produk Indomie. Selain itu, Indomie juga melakukan kolaborasi dengan beberapa brand seperti brand yang berada di naungan PT Indofood, sukses makmur TBK yakni Citato, dengan mengeluarkan varian Citato rasa Indomie yang berhasil menyita perhatian para konsumen. Sekian penyampaian rangkuman materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.